Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran kimia. Kali ini kita membahas materi hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, kemudian metode ilmiah, serta keselamatan kerja dalam laboratorium. Oke, silahkan sambil disimak LKS-nya pada halaman kedua. Hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, ini ada ilustrasi gambar. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, ada obat mah, ada sampo, ada roti, ada lem kayu, ada bedak. Ini adalah contoh-contoh produk dari kimia, produk dari ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari reaksi yang terjadi antara unsur atau senyawa, serta penggabungan dan perbandingan molekul sehingga menghasilkan senyawa baru. Apa yang dipelajari dalam ilmu kimia? Yang dipelajari adalah sifat materi, yang kedua susunan materi, struktur materi, dan reaksi kimia beserta energi yang menyertai reaksi tersebut. Susunan materi. Nah, apa sih itu susunan materi? Susunan materi menunjukkan jenis atom atau unsur penyusun materi. Contohnya gas nitrogen dan gas hidrogen. Ini tidak berwarna gas ini, dan juga tidak berbau. Kedua gas ini dapat bereaksi antara satu sama lainnya membentuk gas amonia. Jadi di saat nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan NH3 atau gas amonia. Nah, susunan materinya apa? Nitrogen itu, susunan materinya apa? Amonia itu. Amonia itu susunan materinya atau susunan atomnya terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Selanjutnya mempelajari struktur materi. Struktur materi adalah gambaran tentang keadaan atom-atom yang saling terikat. Atom adalah butiran kecil atau partikel penyusun materi itu sendiri. Atom sejenis atau berlain jenis dapat bergabung membentuk molekul. Jadi kalau ada atom berikatan dengan atom yang lain, itu membentuk molekul. Selanjutnya mempelajari sifat materi. Nah, saya blok ini. Setiap materi mempunyai sifat yang khas sehingga dapat membedakan dengan materi lain. Selain itu, antar berbagai materi juga terdapat kemiripan sifat. Sifat materi mencakup sifat fisik dan sifat kimia. Selanjutnya mempelajari perubahan materi. Perubahan materi meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan
bahan kimia itu menghasilkan zat baru. Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Belum semua orang menyadari dan memahami manfaat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Bahkan sebagian orang masih berpikir bahwa ilmu kimia itu ilmu yang berhubungan dengan zat yang beracun, berbahaya, ya, zat yang mudah meledak, terbakar, dan seterusnya. Anggapan itu tidak semuanya salah, ya. Memang ada benarnya, ya. Mengingat adanya penyalahgunaan bahan kimia, sehingga dapat membahayakan. Oleh karena itu perlu usaha untuk mendekatkan kita pada ilmu kimia, serta apa sih manfaatnya ilmu kimia untuk masyarakat. Sejatinya ilmu kimia itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu kimia sudah banyak memberikan sumbangan pengetahuan di bidang pakaian, makanan, obat-obatan, bahan bakar, industri elektronik, dan seterusnya. Jadi banyak manfaatnya. Berikut adalah cabang ilmu kimia. Nah, ini ilmu kimia itu berada di tengah. Cabang ilmu kimia yang lain adalah contohnya kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik atau kimia fisika, ya, kimia pangan, dan kimia inti atau radioaktif. Kimia organik ini mengkaji struktur, komposisi, reaksi senyawa-senyawa organik, misalnya alkohol, karbohidrat, bensin. Ini masuk kimia organik. Kemudian kimia anorganik mengkaji senyawa anorganik, misalnya garam, mineral, senyawa logam, material. Ini masuk kimia anorganik. Selanjutnya kimia analitik mengkaji tentang kualitas dan kuantitas, dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Terus biokimia, misalnya mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, misalnya mengkaji tentang karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim. Terus selanjutnya kimia lingkungan, mengkaji masalah-masalah lingkungan, contohnya terkait dengan pencemaran lingkungan, penanganan limbah atau sampah, pengadaan air bersih. Itu masuk kimia lingkungan. Kimia farmasi mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif, bahan alam, pembuatan atau sintesis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat, berkaitan dengan obat-obatan. Kemudian kimia fisik, kimia pangan, kimia pangan mengkaji kaitannya dengan bahan pangan. Kimia inti atau radioaktif ini mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif dan pemanfaatannya. Oke, selanjutnya manfaat ilmu kimia dalam bidang kehidupan, dalam berbagai bidang kehidupan, ya. Oke. Ilmu kimia
memiliki cakupan pengetahuan yang sangat luas ya, sehingga keterkaitan antara satu bidang ilmu dengan bidang yang lain sangat erat. Berikut adalah beberapa manfaat ilmu kimia dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ini adalah bidang kedokteran. Bidang kedokteran, ilmu kimia membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Bagaimana membuat obat, menemukan obat, dan seterusnya. Kemudian bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini sangat erat ya ilmu kimia ini. Begitu juga dengan manfaat dalam bidang pertanian. Misalnya menganalisis kandungan tanah ya, terkait dengan kesuburan tanah, hingga dengan demikian kalau bisa mengetahui kandungan tanah, kesuburan tanahnya bagaimana, dapat menentukan pupuk, jenis pupuknya apa, kekurangannya, kandungan zat yang terkandung dalam tanah itu apa, kekurangannya apa, nanti dibuatkan pupuk, buat pupuk buatan ya. Terus misalnya dapat menggunakan pestisida untuk membasmi serangan hama. Ini juga perlu kajian ilmu kimia ya. Kemudian bidang geologi. Bidang geologi ini ya, berkaitan dengan penelitian batu-batuan ya, atau mineral, pertambangan gas, minyak bumi, dan seterusnya. Itu terkait dengan bidang geologi. Selanjutnya bidang biologi. Bidang biologi khususnya mempelajari tentang makhluk hidup. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup itu dipelajari, meliputi misalnya ya pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, fermentasi, fotosintesis. Ini dipelajari juga bidang biologi ya. Berikutnya bidang hukum. Makanya dalam bidang hukum ini sangat membantu dalam penanganan hukum ya. Meskipun tidak terlibat secara langsung, tetapi ini ilmu kimia sangat membantu. Contohnya adalah untuk mengungkap kasus kriminalitas ya. Contohnya adalah penangkapan tersangka dapat dilakukan dengan memeriksa sidik jari, karena sidik jari setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama ya. Itu bisa dilacak, diteliti. Bagaimana caranya? Ini dengan memanfaatkan senyawa kimia yaitu AgNO3 peranitrat ya. Saat sidik jari yang tertinggal di suatu benda diolesi larutan AgNO3 ini, dan jika terkena cahaya, bekas sidik jari akan berubah warna menjadi hitam, sehingga ini bisa dapat mendeteksi atau mengidentifikasi sidik jari siapa ini. Kemudian bidang mesin. Dalam bidang permesinan mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Jadi kalau ingin membuat bahan-bahan logam, mesin itu kan terbuat dari logam, itu harus kuat. Bagaimana membuatnya, harus mengetahui komposisinya, yang perlu ilmu kimia. Selanjutnya, peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Permasalahan global apa yang dihadapi?
dewasa ini. Nah, masalah global yaitu masalah yang dihadapi seluruh dunia ya. Masalah global yang utama adalah masalah lingkungan saat ini. Masalah lingkungan hidup dan krisis energi. Sumber energi utama di sebagian besar negara saat ini umumnya berupa bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, kita ketahui bahwa bahan bakar fosil ini merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga suatu saat bahan ini akan habis. Nah, kalau habis berarti mengalami krisis energi. Dalam menangani kasus atau permasalahan bahan bakar, karena bahan bakar fosil ini tidak terbarukan, maka penggunaannya harus dihemat. Kalau dipakai terus menerus pasti habis. Maka dalam ilmu kimia, kita harus mencari sumber alternatif pengganti bahan bakar itu. Nah, bagaimana solusinya, caranya? Contohnya, kita mencari sumber-sumber alternatif bahan bakar selain bahan bakar fosil, yaitu misalnya menggunakan alkohol untuk menggantikan bahan bakar yang diperoleh dari tanaman. Kemudian yang kedua adalah teknologi biogas. Apa sih biogas itu? Mungkin kalian pernah sering mendengar, atau mungkin di sekitar rumah Anda banyak peternak. Peternak ini menghasilkan hasil samping berupa kotoran yang berbau tidak sedap. Bau kotoran yang tidak sedap ini bisa dimanfaatkan untuk biogas. Nah, coba diamati di lingkungan sekitar, apakah ada peternak, mungkin peternak sapi, peternak ayam. Coba dilihat apakah hasil sampingnya atau kotorannya dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya, dirubah menjadi biogas. Kemudian yang ketiga, program Langit Biru. Nah, program Langit Biru bertujuan meminimalisasi polusi udara. Nah, polusi udara diakibatkan oleh emisi gas buang yang ditimbulkan dari pembakaran mesin-mesin kendaraan bermotor, pabrik, dan seterusnya. Ini menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, sulfur dioksida, timah hitam, dan debu. Nah, usaha untuk meminimalisasi polusi udara ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya melengkapi knalpot kendaraan menggunakan katalis konverter. Katalis konverter ini akan mengubah senyawa yang beracun dalam gas buang tadi menjadi senyawa yang tidak beracun. Jadi sekarang kendaraan-kendaraan bermotor yang baru itu knalpotnya dipasangi katalis konverter ini supaya emisi gas buangnya tidak berbahaya, tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari udara. Berikutnya, karir di bidang kimia. Kalau kalian mempelajari ilmu kimia itu apa sih dunia kerja atau karir yang bisa kalian tekuni nanti?
Di antaranya bidang pengendalian mutu dalam industri kimia seperti industri baja, plastik, pupuk, perusahaan air minum, Pertamina, itu bisa masuk di dunia kerja itu. Berikutnya bidang produksi di industri petrokimia seperti plastik, deterjen, pupuk, sabun, makanan, minuman, dan seterusnya. Terus penelitian di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah, misalnya Batan, LIPI, BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Industri Kimia. Terus bisa menjadi tenaga pendidik bidang kimia di perguruan tinggi, di sekolah, di bimbingan, lembaga bimbingan, ya. Editor, penerbit buku-buku pelajaran kimia. Ini perlu orang-orang kimia, ya, jadi dalam dunia kerja bisa memerlukan tenaga atau ahli kimia.